Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam penyembahan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Harapan dan kerinduan kita semua tetap dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus, kita memulai penyembahan kita dan kita masuk dalam putum dan salam. Jemaat Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, sukacita di dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita sampai pada pagi hari ini, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama jemaat GKI Gunung Sinai. Dan walaupun kita berada di tempat masing-masing, kiranya sukacita daripada Tuhan Yesus akan terus bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini, secara khusus dalam ibadah kita untuk bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman, lewat puji-pujian dan juga syafaat yang kita naikkan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita lebih dalam lagi untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan segenap hati mari kita bersama-sama mengaku percaya dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena atas perkenanan Tuhan kami boleh ada pagi hari ini. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Sekalipun kami terpisah jarak di tempat kami masing-masing, tapi kuasa-Mu yang tidak terbatas akan memberkati kami. Itulah iman percaya kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah umat Tuhan untuk kami boleh bersuka cita muliakan nama-Mu, dan juga diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan siap untuk menaikkan syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sekaliannya. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini juga tentunya di tempat kita masing-masing, kita sekalian yang rindu juga untuk boleh bersama-sama terus mendukung pelayanan yang ada dalam jemaat kita. Dan sambil kita bersuka cita bersama-sama, kami persilahkan jemaat Tuhan untuk dapat menjalankan persembahan di tempat masing-masing, sambil kita menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 70, Aku kasih di Kau Tuhan tiada bandingan. Kasih di Kau Tuhan tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang dari-Mu diberi, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Tahu Tuhan lebih dekat dari manusia, dari lagu yang merdu yang lebih manislah, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu indah. Apakah hadirat-Mu, oh Juru Selamatku, tinggallah di sisi-Mu penuh dengan nikmat, tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya tentang darah yang sucikan dan kasih-Mu
jemaat sekalian yang telah memberikan persembahannya pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan juga menaikkan syafaat bersama-sama dan juga mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Dan kita ingat di dalam doa jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini masih dalam kondisi pemulihan atau kelemahan tubuh. Ada Bapak Sudirman, Ibu Rahab juga yang kita tahu sekarang ini sedang dalam masa pemulihan. Sampai beberapa hari ke depan kita dukung di dalam doa. Juga jika ada jemaat yang lain Bapak Ibu tahu dalam kondisi yang perlu dukungan, mari kita doakan bersama-sama dari tempat masing-masing. Dan doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya yang akan melayani firman. Kepada Ibu Marlina saya persilakan. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami boleh menaikkan syafaat kami ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan juga menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dengan leluasa pada saat ini. Dan kami boleh menaikkan doa kami ke hadapan hadirat Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau memimpin Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Kau beri hikmat bijaksana akal budi kepada mereka Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan sehingga beliau benar-benar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para menteri, Tuhan memberkati dan menolong sehingga mereka juga bijaksana di dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus juga menolong ya Tuhan, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kami doakan para gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, lurah-lurah. Tuhan memberkati mereka semua di dalam tugas-tugas mereka. Dengan Engkau karuniakan mereka semua ya Tuhan, menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mohon Engkau juga memberkati TNI Polri kami yang menjaga kedaulatan bangsa kami Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat bijaksana sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pekerjaan-Mu secara khusus di dalam organisasi gereja kami, Kemah Injil. Kami berdoa untuk ketua pusat kami, Engkau memberkati beliau Bapak Daniel Ronda berserta dengan jajarannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk wilayah Kalimantan Timur. Tuhan memberkati Bapak Damus Imau beserta dengan jajarannya dan juga pemerintah Kota Madia Samarinda. Tuhan memberkati dan menolong Bapak Lenggan beserta dengan jajarannya di dalam tugas dan pekerjaan mereka di dalam pelayanan. Tuhan memberkati badan pengurus jemaat, memberkati kami semua sebagai jemaat, memberkati juga ya Tuhan Bapak Gembala kami sekeluarga. Dan kami bersyukur pada saat ini beliau berulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi mereka sekeluarga. Berkati pelayanan hamba-Mu ini di Teluk Lerong, biarlah jemaat-Mu senantiasa diberkati melalui pelayanan beliau. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menolong Bapak Sudirman dan Ibu Rahab yang sedang dalam pemulihan. Engkau memberkati dia Tuhan sehingga mereka boleh sehat sempurna. Dan biarlah kami senantiasa boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Daring yang terbaring di rumah sakit. Kami juga doakan agar beliau juga diberikan pemulihan dan kesembuhan oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Stanley, Tuhan pulihkan dia juga. Dan biarlah kesembuhan yang datang dari Tuhan beliau terima dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Stanley dan anak-anak semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang berulang
tahun pernikahan hari ini Bapak Rasidi Ruslan dan Ibu Hilda. Kami bersyukur mereka boleh menikmati hari-hari mereka ya Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini dan punya komunikasi yang baik satu dengan yang lain di dalam jemaat. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena kami sempat memberi sedikit persembahan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna di dalam pelayanan kami di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat-Mu senantiasa diberikan berkat-berkat ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini, sehingga jemaat-Mu pun dikuatkan melalui firman ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menyembah Engkau. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menuntun kita dalam syafaat pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk diberkati dan dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian penyerahan diri kita kepada Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Raja atas besar.
saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang para banyak saya persilakan Allahku. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kami pada saat ini. Kami boleh duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang secara manusia benar-benar hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya. Hanya Engkau saja yang hamba andalkan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong hamba membagikan berkat firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu juga dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat yang memberikan kesempatan untuk saya pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saudara-saudara, mari kita membacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada makanan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan burung-burung. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan khawatir. Kita akan melihat sekilas info tentang Injil Matius. Saudara, mengapa Injil ini ditulis? Ada beberapa alasan mengapa Injil Matius ditulis. Yang pertama adalah untuk mencatat ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diberikan secara luas kepada murid-muridnya. Alasan yang kedua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jemaat, misalnya mengenai masa kecil Yesus, misalnya lagi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa penulis Injil Matius ini? Saudara-saudara, hanya sedikit yang kita ketahui tentang Matius yang tercatat dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan Matius pasal 10 ayat 3, bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil secara pribadi oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Dan Matius memang mengikuti Yesus dan terjun dalam pelayanan. Nah, Matius adalah salah seorang dari murid Yesus yang selalu bersama-sama di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Matius disebut juga anugerah Tuhan, ya. Di dalam Markus pasal 2 ayat 14, Matius disebut juga Lewi. Saudara-saudara, tradisi mula-mula menegaskan bahwa Matiuslah penulis Injil Matius. Injil Matius diperkirakan ditulis antara tahun 50 dan tahun 90 sesudah Masehi. Demikianlah sekilas info tentang Injil Matius. Saudara, kita masuk di dalam tema, yaitu jangan khawatir. Jangan khawatir. Sama seperti judul pembacaan kita, jangan khawatir. Definisi khawatir menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah takut akan sesuatu yang belum terjadi. Hal-hal yang belum terjadi tetapi kita takut, kita merasa gelisah, merasa was-was. Ya. Ada banyak hal yang dapat membuat manusia khawatir, yang dapat manusia menjadi gelisah, menjadi cemas, padahal hal-hal yang kita khawatirkan itu belum terjadi. Saudara-saudara, perikop yang baru kita baca ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit yang dicatat oleh Matius. Setiap manusia yang normal itu pasti mempunyai rasa khawatir. Hanya saja kadar kekhawatirannya yang berbeda-beda. Itu sangat tergantung dari perserahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua sisi yang saya lihat dari rasa khawatir ini. Yang pertama adalah dari sisi positif. Rasa khawatir ini dapat mendorong kita untuk berjuang mencapai tujuan kita. Jadi ada sisi positifnya dari rasa khawatir. Contohnya, waduh, gimana ya kalau kuliah saya ini tidak selesai? Nah, karena rasa khawatir ini kita termotivasi, kita mau berjuang bagaimana caranya kita supaya cepat selesai kuliah kita. Nah, itu dari sisi positifnya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya begini. Duh, gimana ya kalau kita ini nanti kena corona, ya. Jadi hal-hal yang belum terjadi tetapi kita sudah takut duluan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, karena kita takut kena corona sehingga kita berjuang untuk tetap sehat, ya, dengan menjaga pola hidup kita. Itu dari sisi positifnya. Nah, kemudian kita melihat khawatir ini dari sisi negatifnya. Khawatir yang berlebihan yaitu takut akan sesuatu yang belum terjadi, ya, tentang masa depan. Misalnya begini, ada orang yang khawatir tentang masa depan. Bagaimana ya nanti kalau saya sudah tua? Adakah orang yang memperdulikan saya?
takut hal-hal yang belum terjadi. Ada orang seperti itu. Banyak ya orang-orang yang seperti itu. Saya waktu masih mengajar ada beberapa teman yang waktu pensiun masih sehat-sehat. Beberapa bulan kemudian, kamu tahu gak bapak ini meninggal? Meninggal, maka kemarin tuh sehat-sehat. Nah itu karena mereka juga memang ada rasa kekhawatiran kalau sudah pensiun tuh gimana. Nah kemudian ada juga orang yang khawatir, istri-istri yang khawatir, gimana ya kalau suami saya ini selingkuh dengan wanita lain, lalu saya ditinggalkan. Nah padahal hal ini belum terjadi, tetapi khawatirnya bukan main. Kemudian ada juga orang yang khawatir bagaimana kalau ia nanti jatuh miskin. Ada orang seperti itu. Kalau kita miskin nanti kayak apa ya? Padahal itu belum terjadi, tapi khawatirnya luar biasa. Banyak contoh-contoh lain ya tentang manusia-manusia yang punya rasa khawatir ini. Saudara-saudara, mari kita melihat akibat dari rasa khawatir. Akibat dari rasa khawatir yaitu merusak fisik. Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi kalau kita khawatir, kita ketakutan, kita cemas, itu membungkukkan orang, artinya merusak fisik. Kekhawatiran dapat membuat orang menjadi bungkuk, artinya kekhawatiran dapat merusak tubuh. Saudara-saudara, orang khawatir biasanya banyak pikiran nih, banyak pikiran ini yang belum terjadi dipikirin. Lalu kurang tidur, lalu asam lambungnya naik, lalu mahnya kumat dan lain sebagainya, lalu sakit. Nah itu namanya kekhawatiran yang membungkukkan tulang. Orang sakit ya, fisiknya menjadi sakit, itu akibat dari khawatir. Nah, kemudian akibat dari khawatir yang kedua adalah tidak berbuah. Matius 13:22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi orang yang khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak berbuah karena firman Tuhan yang dia dengar dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini, tidak berbuah. Hidupnya tidak menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita khawatir? Kita melihat pada bagian ini Matius 6:30. Mengapa kita menjadi orang yang khawatir? Matius 6:30, karena kurang percaya. Karena kurang percaya, kita masih mengandalkan kekuatan kita, kita masih meragukan Tuhan, kita masih tidak menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Ya. Mengapa kita khawatir? Karena kita kurang percaya. Saudara-saudara, Tuhan meyakinkan kita supaya kita tidak khawatir dengan beberapa ilustrasi yang sudah kita baca tadi. Burung-burung saja yang tidak menabur dan menuai, Tuhan pelihara mereka. Luar biasa. Kemudian bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, tapi mereka tumbuh karena Tuhan memelihara mereka, memelihara bunga bakung ini. Saudara-saudara, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini kayaknya kita tidak perlu khawatir, karena kita tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidup kita. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, jangan khawatir. Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan.
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita melihat mengapa kita tidak perlu khawatir. Kita akan melihat diri kita. Siapakah kita? Siapakah kita setelah kita percaya Yesus? Ya, siapa kita ini? Mengapa Tuhan pelihara kita? Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Kita adalah anak-anak Allah dan kita pasti dipelihara Tuhan. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Diangkat Pak RT saja jadi anaknya, kita sudah senang. Apalagi diangkat Allah oleh Bapa di sorga, kita menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, siapakah kita setelah kita percaya Yesus? 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, kita ini adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Roh Allah yang memimpin kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita ini bait Allah. Jadi kita tidak usah khawatir, karena kita adalah bait Allah itu sendiri, dan Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, siapakah kita setelah kita percaya Yesus? Ulangan pasal 32 ayat 10, nyanyian Musa, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara, kita ini sebagai biji mata Allah. Ya. Kalau kita ini sakit mata, ya, contohnya kemasukan debu yang paling kecil, wow, rasanya sakitnya luar biasa. Ya. Pasti kita berusaha untuk melindungi mata kita. Seperti itu juga Allah terhadap anak-anaknya. Allah memelihara kita, melindungi kita, ya, menjaga kita sebagai biji matanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Pertama, kita adalah anak-anak Allah. Kedua, kita ini adalah bait Allah. Dan yang ketiga, kita biji mata Allah. Karena itu saudara-saudara, jangan khawatir. Kita harus selalu ingat janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang harus kita lihat, ingat setiap hari. 1 Yohanes 14 ayat 8, janji Tuhan buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Ya. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam keadaan apapun. Ia selalu hadir untuk memberikan kekuatan buat kita. Mazmur 37 ayat 25 dari Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itu artinya anak-anak Tuhan tidak akan menjadi orang miskin sampai tidak makan, kecuali kita tidak mau menggunakan tangan kita yang dua ini diberi Tuhan ini, alias malas bekerja. Tuhan sudah berfirman, kalau orang tidak bekerja janganlah ia makan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan luar biasa bahwa kita tidak pernah ditinggalkan, anak cucunya tidak akan miskin atau meminta roti. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita melihat rahasia hidup untuk tidak khawatir. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, itu rahasia hidup untuk tidak khawatir. Cari Tuhan. Ya, satu-satunya kebenaran adalah Tuhan Yesus. Tidak ada dua kebenaran di dunia ini selain Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Jadi soal keselamatan itu tidak bisa nebeng-nebeng. Soal keselamatan secara pribadi, oh bapakku pendeta, enggak apa-apa, kami ini keluarga pendeta kok. Tidak bisa keselamatan, tidak bisa nebeng orang lain. Keselamatan pribadi, kita harus percaya Yesus secara pribadi. Cari Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Kita harus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan melalui doa kita masing-masing. Kita harus mentaati firman-Nya dalam keseharian kita. Ya, kita harus
mentaati firman Tuhan dalam keseharian kita, tidak seperti orang Farisi katanya, lain di muka lain di belakang, tetapi tidak ada dusta di antara kita. Di depan Tuhan, di depan manusia tidak ada yang disembunyikan. Saudara-saudara yang kekasih, kita mencari Tuhan, kita hidup mencerminkan kasih Yesus kepada sesama. Ya, kami renungan tadi pagi itu bagus. Ya, harus tahu menyelami perasaan orang lain. Ya, suatu ketika ada ibu-ibu mondar-mandir di depan rumah, wajahnya begitu menderita kelihatannya. Hati saya tuh langsung terketuk, orang ini perlu pertolongan ini. Ibu, kenapa bu? Sakit? Ya, saya sakit. Ayo masuk dulu ke dalam. Saya tidak kenal sama orang itu. Saya bawa masuk dia di rumah. Hari pertama berdoa dengan beliau. Kemudian besok lagi, saya pikir dia sudah tidak datang lagi. Besok dia ada lagi di depan rumah. Rupanya dia datang minta doakan lagi. Ini saya tumpang tangan di perutnya. Dia datang dengan suaminya lagi. Kemudian hari besoknya lagi dia datang lagi. Dia bilang dia mau ke Balikpapan, mau bertemu dengan Pastor Andi Simon, membawa penyakitnya itu. Saya bilang baguslah, enggak apa-apa. Sampai pada hari Sabtu dia datang yang terakhir ke rumah. Bu, saya mau pulang katanya. Loh, jadi ibu enggak jadi ke Balikpapan? Enggak, kami mau pulang ke Mahulu. Puji Tuhan kalau mau pulang, berarti dia merasa enak sudah. Ya, jadi kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti itu. Kemudian kita hidup mencerminkan kasih Yesus kepada sesama. Hari terakhir dia datang sama suaminya, permisi mau pulang, dia kasih amplop buat saya. Saya bilang enggak usah bu, buat ibu aja. Buat ibu beli apa gitu mau pulang. Kemarin kami mengambil mesin kami yang diservis sudah lama itu. Berapa kali kami datang ke sana, belum selesai juga mesin itu, masih ada di bawah kolong meja. Kemarin kami pergi, saya berdoa di rumah, Tuhan tolong mesin saya supaya ada yang mau les jahit ini. Kalau beli baru lumayan. Saya bilang sama Tommy, Mi berdoa saja Mi. Kami pergi ke sana. Ada anak ibu itu yang autis itu duduk di luar. Baru dia panggil ibunya, lama betul ibu ini tidak datang ambil mesinnya. Saya berapa kali ke sini belum selesai, jadi kami lama-lama tidak datang. Akhirnya ibu ini sambil, biasalah wajahnya itu ya, wajah tidak bersahabat. Saya bilang, Bu, ini saya mau sedekah untuk anak ibu nih. Saya kasih keluar uang saya. Waduh, ibu itu senyum-senyum terus dia, jadi ketawa-ketawa dia. Tadinya dia itu berat betul mau senyum. Tuhan Yesus tolong. Nah, melalui hal-hal yang demikianlah mencerminkan kasih Yesus kepada orang lain. Ya, ada banyak orang yang peduli amat ya, ada banyak orang seperti itu, tidak sensitif terhadap situasi. Saya melihat memang mereka ini memang kasihan juga ya tukang servis mesin ini. Mencerminkan kasih Yesus kepada sesama. Kemudian kita semakin mengenal Tuhan melalui firman yang kita baca setiap hari. Nah, itu rahasia hidup untuk tidak khawatir. Ya, kita semakin mengenal Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan, semakin paham kehendaknya, semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Semakin sensitif, semakin tajam ya kita ini dengan situasi yang ada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang utama dalam hidup kita adalah mencari Tuhan dan kebenarannya. Berkat-berkat yang lain itu bonus buat kita. Kita pasti dicukupkan. Saudara-saudara yang kasih, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, mari kita melihat jaminan untuk tidak khawatir. Kalau tadi rahasia ya, sekarang jaminan untuk tidak khawatir, yaitu kita diberi hak untuk meminta. Kita diberi hak untuk meminta pada Tuhan ya. Ini yang terakhir,
Mintalah, Matius 7:7-10. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ajakan buat kita, jangan kita khawatir, jangan kita cemas, janganlah kita gelisah untuk hari esok. 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Saudara, demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita. Tetap semangat dalam hidup ini, mengiring Tuhan, karena kita tahu Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini untuk renungan firman Tuhan yang singkat ini, tetapi biarlah firman ini makan tempat di hati kami, sehingga kami semakin bertumbuh mengenal Yesus Kristus, mencari dahulu kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Karena kekhawatiran ini, kekhawatiran yang berlebihan membuat merusak tubuh kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami belajar mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sampaikan, karena kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pujian penutup, El Shaddai. Tak usah ku takut. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengakhiri penyembahan dan ibadah kita pada saat siang hari ini dengan berdoa dan sambil kita di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati penyembahan kami dari awal hingga dapat selesai dengan baik. Pujian kami diberkati, doa kami diberkati, kebenaran firman-Mu diberkati, pengorbanan kami bagi Tuhan diberkati. Ya Tuhan, kupimpin serta kami seluruh jemaat-Mu sepanjang satu pekan yang akan datang ini. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan dapat Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga pada minggu yang datang kami kembali datang kepada Engkau di dalam penyembahan dan persekutuan kami dapat Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, berkat pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita jemaat-Nya dari saat siang hari ini hingga hari Maranatha. Yesus kembali mengangkat dan menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, sampai bertemu. Tuhan berkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba